Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Jurnalis Corner. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Kang Irfan Rifai. Wah, sehat? Sudah cukup lama ya, waktu itu 4 bulan ya, 5 bulan. 4 bulan. 5 bulan. Pokoknya lagi Mulai asik-asiknya tuh ya, cerita tentang C2. C2. Kang, Rames, waktu itu sempat rame ya, perhelatan dinamikanya cukup lumayan seru lah ya. Betul. Ada muncul beberapa, tapi saat ini kembali landai, Kang. Meredup. Kira-kira apa sih yang membuat ini jadi tidak terlalu dinamis, padahal kursi seksi loh dan panas tentunya. Apa kira-kira, Kang, yang membuat ini kok agak kurang greget gitu ya? Oke, terima kasih Mang Ogi. Sepertinya ditodong deh hari ini kan gitu. Inilah kalau menurut kacamata saya itu ya intinya yang kemarin itu bukan meredup, sepertinya bukan, tapi lagi menyusun strategi mungkin. Menyusun strategi ya? Sepertinya kan, tapi nggak tahu lah ya. Cuma yang saya sayangkan juga ya dulu itu rame lah kayak Kang Haji Pepi, Pak Haji Opi, Pak Tatang, bahkan ada juga yang dari utara itu Pak Kombes Nurfala kan. Tetapi setelah mungkin 2-3 bulan sampai hari ini ternyata terkesan meredup. Ya. Yang dulu bersinar rame ujung-ujung meredup kan gitu. Ada apa sebetulnya apa man, sih gitu. kok meredup gitu ya? Betul. Harusnya makin kencang nih. Harusnya. Jadi kalau menurut saya itu ya mungkin ada hal-hal non teknis lah sepertinya kan. Non teknis under table. Kadang-kadang tabu ya berbicara hal seperti itu. Tetapi ya dalam politik sebenarnya ya memang ada etika. Ya. Tapi seperti apa sih etika politik kan agak ambigu juga gitu. Betul. Kan kita kadang-kadang harusnya sudah lebih taktis gitu ya. Betul. Kalau politik. Nah, Kang, ada beberapa nama yang sempat muncul nih dan sempat ramai dan mengerucut, padahalnya kembali redup. Ya. Terus beberapa kalangan digadang-gadang nih kemarin ya. Ya. Tapi ada yang secara personal sudah mulai ada konsolidasi ya. Ada yang sudah ya ada sih dengan cerita. Dinamikanya lumayan. Kemarin Pak Herdiat sempat malah ada nih media mau. Bukan cuma omon-omon. Betul. Apa sih arti omon-omon ini? Itu saya ingin terjemahkan dulu. Kenapa sih ada bahasa omon-omon? Mungkin ginilah beliau Pak Herdiat itu mungkin secara pribadi sudah ada 5-6 orang yang datang. Beliau kan. Gitu. Oke. Cuma menurut beliau ya bisa dianggap omon-omon karena mereka yang datang itu secara pribadi tidak membawa partainya tidak membawa partai yang saya lihat kan. Oke. Kalau ada rekomendasi mungkin di situ Pak Herdiat akan lebih serius, tidak menganggap bahwa itu omon-omon. Ada komunikasi politik. Harusnya ada. Iya. Harusnya ada. Oke, harusnya ada komunikasi politik. Betul. Sampai hari ini mungkin ada beberapa ketua partai juga gak tahu menunggu atau gimana, atau kandidat yang kemarin disebutkan itu gak pernah ada yang datang atau bagaimana, kita gak tahu. Tapi komunikasi secara politik sudah ramai nih, beberapa ada yang dukungan dari ini, tapi hari ini realnya kan gak ada. Oke. Coba kalau mereka datang dengan membawa surat dukungan, rekomnya kan enak. Ini dari sekian itu gak ada yang bawa seperti itu. Mungkin prosedur tahapan politiknya ditempuh. Pak Herdiat tuh melihat bahwa itu tidak ada. Ya mungkin kata Pak Herdiat siapapun bolehlah datang ke pendopo. Oke. Pada akhirnya keluarlah bahasa omon-omon. Gitu. Ada mungkin bisa diterjemahkan bahasa kekecewaan kah, Pak Herdiat? Bisa jadi. Bisa jadi. Banyak omon-omon itu kalau menurut Ciamis mungkin lah banyak ngomong lah kan gitu. Itu mungkin. Oke. Kan? Kalau bahasa anak senja sekarang apa? HPP aja deh. Di ghosting ya. Di ghosting. Begitu.
Ada beberapa, tapi ada muncul yang baru-baru nih. Misalnya dari partai juga sempat ramai nih dibicarakan, tetapi pada akhirnya kembali meredup. Apakah memang di kita belum ada yang seserius itu membidik kursi ini? Sebetulnya kalau saya lihat tuh orang itu pada serius lah, yakin serius. Pada serius. Cuma ada semacam ganjalan juga mungkin. Dia takut dia maju, takut tidak disetujui oleh partai yang lain. Ada kekhawatiran mungkin, terlalu parnonya terlalu tinggi kalau menurut saya. Kalau saya secara pribadi ya udah, yang penting ada keberanian dulu. Berani nggak kan ya datang ke Pak Hediat dengan membawa rekomendasi tersebut. Katakanlah partai A, partai A-nya bawa nih merekomendasikan. Ini sampai sekarang sepertinya belum ada kayaknya. Apa terlalu banyak berhitung? Bisa jadi. Berhitung dari berbagai variabel. Betul, bisa jadi. Mungkin karena ya kita nggak bisa juga diomongin lah ya. Betul. Nah, jadi mungkin banyak hitung-hitungan secara ininya hitung-hitungan. Iya. Mungkin masuk akal atau tidak masuk akal buat mereka kan. Kadang-kadang tidak ada makan siang gratis gitu kan. Rekom juga kan ya. Oh iyalah. Iya kan, betul. Iya. Ada effort yang harus dibangun untuk membangun rekom itu ya mungkin. Betul. Ya. Pertimbangan juga banyak ya pada akhirnya. Banyak pertimbangan yang dipertimbangkan, dan ada juga kemarin yang terbaru kebetulan dari daerah saya, Pak Kombes Nur Falah tuh. Kalau saya lihat perjalanan itu sudah berapa persen lah, udah berjalan. Sudah ada konsolidasi kah? Udah ada. Terbangun ya. Saya lihat tuh dari ke Partai Golkar juga sudah masuk, sudah dijajaki, juga PKB pun sama. Tapi kalau bagus tuh ya, kalau masalah rekomendasi kita nggak tahu ya. Cuma dia sudah menjajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya tahu itu kan. Itu kalau partai kecil ya sepertinya kan bisa ngobrol sambil ngopi kalau kita kan gitu. Bulan kapan itu? Kurang lebih di 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu. Atau 2 bulan yang lalu lah. Nggak jauh. Tapi sekarang udah mulai sepi lagi nih. Nah itu justru hari ini tuh kayak kenapa ya mereka itu kalau kata orang Sunda kayak barang dibakar kan. Oh iya, ada peribahasa waktu itu ya. Apa ya? Iya gitulah. Jadi kalau dibakar itu cepat nyalanya, cepat matinya kan gitu. Oh iya, oke. Jadi hanya apa ini euforia kursi panas mungkin ya. Bisa jadi. Kan kalau begitu harus ada nih yang hari ini sudah mulai mengerucut. Ada rembesan informasi nggak nih? Katanya sih ada di beberapa yang sudah mulai muncul. Biasanya kan lebih tajam ya untuk informasi. Enggak gini ya. Kemungkinan kalau saya tuh melihatnya gini. Yang real aja lah kan. Melihat orang itu yang mau maju khususnya ke C2, khususnya saya yang melihat tuh ya orangnya kapabel, terus potensinya luar biasa. Saya melihat di sini ada, tapi dari jajaran birokrasi juga, birokrat. Birokrat. Seru tuh. Karena beberapa kemarin seperti kadang-kadang. Coba kita habisin dulu yang kemarin sempat rame ya di bursa dari awal tahun berapa nih kita waktu itu podcast tuh Kang? Di ini itu kalau nggak salah bulan puasa itu. Ada dari politisi nih, ada Haji Pepi. Sempat rame dan meredup kembali nih. Kenapa nih? Ada apa nih? Padahal penjajakannya udah cukup panjang, udah bagus. Selain Pak Haji Pepi, siapa lagi nih? Kita lihat. Nah, ini yang baru nih, kemarin nih dari politisi. Ini saudara saya nih. Ya, ini dari Demokrat. Ya. Nah, sempat ramai nih dan lumayan bicarakan. Terus ini, ini anak muda nih yang punya potensi nih luar biasa ini. Oh ini belum. Coba.
Ini dari birokrat yang sempat digadang-gadang tapi belum terkonfirm secara langsung Betul, kan. Ini kesanggupan atau segala Ada macam Pak ya. Jopik juga lah di sini. Ada lagi bayang tadi. Nah ini beliau. Ah, Ini juga belum ya ada Cuma konfirm. rame-rame di lapangan rame banget ini. Oke. Sempet ya? Sempat rame. Ini rame nih. Oke. Lanjut, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Enggak udah. Udah cukup ya. Nah, sekarang ada muncul dari birokrat itu Orang muda lah ya. orang muda itu ada yang mendorong ataukah beliau menyatakan kesanggupan seperti apa sih? Jadi kalau saya lihat mungkin kalau dilihat potensi ya, satu kalangan muda tuh, kalangan muda itu apa disebutnya apa namanya? Kalangan muda itu ya kayak wakil presiden kan dulu muda banget tuh. Oh iya. Nah ini sebetulnya Milenial, Gen Z Gen Z milenial ya. Gen Z kan. Jadi yang saya lihat tuh ada di sini sekarang yang benar-benar dikenal juga. Yang saya lihat ya Pak Kasat Pol PP itu. Pak Kasat Pol PP hari ini. Hari ini. Ini belum ini nih. Ada Belum ya. informasi yang Tapi nggak cukup apa-apa. Ini unexpected ya. ini Di luar dugaan nih. Muncul. Ini kalau saya lihat Masih tuh, muda. masih muda. Pak. Karirnya bagus ya. Ya karirnya Karirnya bagus. bagus, masih muda sudah. Tidak ada seperti tidak ada ganjalan dia tuh kan gitu. Beliau ini. Iya. Oke. Beliau tidak ada ganjalan. Ini digadang-gadang atau memang sudah ada kelompok-kelompok yang mendorong? Seperti Gini, apa? jadi ini kalau Mang Egi kan nanya ke saya nih, Mang Egi nanya ke saya. Oke. Jawaban saya tuh hari ini ya seperti ini. Oke. Adakah Kemungkinan. ya adakah calon yang hari ini muncul dengan energi baru gitu, dengan spirit baru? Mudah-mudahan lah ya. Tapi ini juga ada agak apa namanya? Mang Ogi Belum mungkin- A1 terkonfirm ya? Belum, A1. belum. Baru ada yang menggadang-gadangkan. menggadang-gadang enggak, baru saya yang ngomong. Saya yang ngomong kan gitu. Apa latar belakang ini? Kang Saya tuh Ipan lihat ini itu apa? Melihat beliau Beliau itu anak muda yang energik. energi. Oke. Bener kan? Kalau mungkin para wartawan udah tahu lah ya, bahwa beliau itu sangat terbuka dan kayaknya tegak lurus juga dia. Oke. Sangat tegak lurus. Jadi saya itu ya mungkin idola saya juga. Dari sisi kepantasan. Kepantasannya sepertinya pantas lah, beliau pantas. Ya cuma dikembalikan lagi ke beliau kan. Oke. Soalnya kemarin rame nih kalau kadang-kadang ada dari birokrat ini Kang Opi juga tidak kalah, ya masih muda nih. Betul. Terus secara kepantasan semua menghitung. Betul. Dan pada akhirnya meredup nih, nggak ada lagi. Ini juga Pak Ipan mau meramaikan tapi meredup lagi nggak nih? Harus nanti bisa terkonfirmasi kira-kira. Mungkin nanti akan saya komunikasikan. Mudah-mudahan beliau tidak apa namanya tidak terganggu ya. tidak terganggu dengan Oke. dengan apa yang saya sampaikan barusan, karena ini mungkin dari kaum sebetulnya kaum milenial tuh cocok lah kan. Walaupun saya bukan milenial lagi kalau saya kan. Tapi Pak Ipan melihat dari sisi karakternya Karakternya ini bagus, luar biasa. cocok ya, Ya. seperti itu gitu. betul. Jadi Raden Ega itu kalau menurut saya sepertinya akan cocok. Karena ini ya ada ruang terbuka lebar nih hari ini. Betul. Karena ya beberapa yang kemarin digadang-gadangkan, terus Pak Bupati sepertinya memberikan sinyalemen. Omon-omon nih yang kemarin-kemarin. Benar. Yang serius dong gitu ya kalau bahasanya. Serius mana nih yang serius gitu? Ya gitu. Saya juga mungkin kenapa saya cenderung ke Raden Ega. Melihat dari beberapa bulan ke belakang yang dulu rame sekarang meredup, apa mereka itu meredup itu dia lagi menyusun strategi atau tidak, kita nggak tahu. Oke. Yang jelas secara kasat mata dia meredup. Iya betul. Maksudnya Keberaniannya nggak ada seolah-olah kan gitu. wah sih galak ini. Karena kalau saya melihat progresnya menurun gitu aja gitu. Ya iya. Soal keberanian mungkin ya saya Ipan yang lebih tahu Ya, kalau karakter saya itu di politisi ini. di hal-hal seperti ini, artinya perlu keberanian. Oh jelas. Sepakat itu, sepakat. Pak Herdiat aja berani dulu 2019 Oke. melawan
incumbent, Ya, benar. melawan incumbent yang notabene bosnya dulu. Kalau sekarang ingin Bener kan? berdampingan dengan Pak Herdiat juga harus berani kan ya? Iya. Kalau melihat itu. Mungkin Pak Herdiat melihat, lu omon-omon nggak punya keberanian. Karena Pak Herdiat itu pemberani orangnya. Oke. Gitu. Oke. Saklek aja gitu ya. Iya. Oke.